Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Fajar Yuman Hadi Arifin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Asmara. Di sini saya bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan saya Aan Arwati sebagai pemateri kedua dan rekan saya Panca Yuliani sebagai pemateri ketiga atau yang terakhir. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Dalam dunia pendidikan tidak lepas dari unsur manusia. Pelakon-pelakon di dalam pendidikan ini adalah manusia. Pendidikan diberikan guru kepada peserta didik. Landasan atau hukum pendidikan nasional adalah segala peraturan yang mengatur dan bersifat mengikat, yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam proses sistem pendidikan di Indonesia. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kehidupan penyelenggaraan kehidupan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 13, 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya kesimpulan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di negara. Dalam hal ini, aturan yang menjadi dasar hukum pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.